Selamat datang di channel video saya. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang upaya pembenaran umat Islam akan kenabian Muhammad. Jadi mereka berupaya untuk mencari pembuktian agar Muhammad itu mendapat pengakuan sebagai nabi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas salah satu statement atau pernyataan dari Ustadz Manachem Ali, ya. Video ini kami kasih judul, sekalipun benar bahwa Muhammad itu keturunan Yahudi, yakinlah orang Kristen tetap tidak akan mengakui kenabiannya. Jadi kita tahu bahwa ada banyak upaya dilakukan oleh umat Islam, dilakukan oleh Manachem Ali untuk membenarkan kenabian Muhammad. Seperti yang telah kami sampaikan dalam video kami sebelumnya, kata pembenaran itu artinya membuat menjadi benar. Nah, itu artinya sebelumnya itu tidak benar, tapi dibuat menjadi benar. Nah, itulah yang terjadi pada upaya Manachem Ali, ya. Jadi sebenarnya bukan nabi, tetapi dicari-cari supaya kenabian Muhammad itu diakui. Nah, jadi dalam salah satu ceramahnya, ya, Ustadz Manachem Ali dia mengatakan bahwa Muhammad itu masih keturunan Yahudi dari jalur ibu. Ini seakan mau membenarkan apa yang tertulis dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 18 tentang nubuat seorang nabi dari kalangan orang Yahudi. Nah, itu. Jadi Manachem Ali dia mencari-cari, oh ini Muhammad masih keturunan Yahudi dari jalur ibu. Seperti itulah kira-kira upaya pembenarannya, ya. Jadi sekalipun ya, saya dapat mengatakan sekalipun Muhammad itu masih keturunan Yahudi, yakinlah orang Kristen tetap tidak akan mengakui Muhammad itu sebagai nabi, tidak akan, ya. Kenapa? Kenapa umat Kristen tidak mau mengakui? Padahal Muhammad itu keturunan Yahudi dari jalur ibu, itu. Ya, selain karena apa yang dilakukan Manachem itu hanyalah akal-akalan saja supaya mendapat pengakuan, orang Kristen itu ya mendasarkan pada sabda Yesus, dari buahnya pohon itu dikenal, ya. Jadi Yesus sudah memberi pengajaran kepada para pengikutnya untuk menilai seseorang itu baik atau tidak ya dari buahnya, ya. Jadi pohon itu, apakah pohon itu baik atau tidak, lihatlah dari buahnya. Kalau buahnya baik, maka pohon itu juga baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, orang Kristen sudah melihat buah dari Muhammad itu, ya, dan buahnya sama sekali tidak baik, ya. Sehingga sekalipun dia dari jalur keturunan Yahudi, tetap tidak akan diakui sebagai nabi. Jadi seperti apa buah Muhammad yang dilihat oleh orang Kristen itu? Ya misalnya, dia menikahi anak usia 6 tahun. Bayangkan Muhammad sudah usia 50. Anak 6 tahun, bro. Apakah gendeng itu? Itu. Kan gila ini. Ya. Habis itu menikahi menantunya sendiri, padahal istrinya sudah beberapa. Ada beberapa istrinya. Tetapi ketika melihat menantunya, ya diembat. Ini kan aneh. Ya. Menyetubuhi anak usia 9 tahun. Padahal dia usianya sudah 53. Bayangkan. Bayangkan. Seorang pria 53 tahun bersetubuh dengan anak usia 9 tahun. Di mana tuh otak? Di mana itu hati nurani?
itu, ya. Menyetubuhi pembantunya, padahal istrinya ada banyak. Tapi ketika lihat pembantunya, disikat juga. Ini kan nggak masuk akal lah, ya. Berpoligami, ya. Padahal Yesus sudah mengajarkan ya hanya monogami, habis itu bercerai lagi. Yesus melarang orang bercerai, dia malah suka-suka cerai, kawin cerai. Itu. Yang lebih parah, dia tuh sadis dan biadab. Sebagaimana kata-kata Kaisar dari Bizantium yang pernah dikutip oleh Paus Benedictus dalam kuliahnya di Universitas Regensburg, ya. Jadi gambaran kesadisan dan kebiadaban Muhammad itu terlalu terang benderang, ya. Itu. Nah, inilah buah yang dihasilkan oleh Muhammad. Dan dari sini ya praktis orang Kristen tidak akan mengakuinya sebagai nabi sekalipun dia itu dari jalur keturunan Yahudi. Demikian jawaban kami, ya. Semoga ini mendatangkan pencerahan bukan hanya bagi orang Kristen tetapi juga bagi orang Muslim. Sekian dan terima kasih.